Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Good job. Baik, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Untuk itu kita bangkit berdiri yuk. Kita pujikan Aku anak GKJW. Aku anak GKJW, betul. Yuk kita pujikan ya. Kita pujikan yang semangat. Sambil tepuk tangan. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya baginya. Mana suaranya? Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW, sekali lagi, aku anak GKJ. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama. Ayat yang pertama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW. Aku anak GKJW. Yang semangat dong. Suaranya mana ini? Semua taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Oke, kita akan masuk dalam doa. Tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Ucap syukur Bapa untuk hari ini. Engkau sudah melindungi kami dalam kami tidur, dan Kau bangunkan kami di hari ini dengan penuh sukacita. Bapa, kami akan memulai ibadah KPAR pada hari ini. Tuhan tutup bungkus, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi. Dan juga untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang belum bisa hadir atau masih dalam perjalanan, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Terima kasih Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap berdiri. Kita pujikan. Masih ingat? Halo, apa kabar? Kita bergembira. Masih ingat ya lagunya ya? Dengarkan instruksinya Kak Diah ya nanti ya. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, kerlingkan matamu. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, carilah dua orang. Cari dua teman. Cari dua teman. Ayo. Gandengan dua orang. Sudah dua semua. Sudah belum? Sudah sepasang. Sudah sepasang. Oh, sudah. Oke. Lanjut. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, lingkan matamu, ting ting. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, cari empat teman. Ayo.
sama Kak Dia sini. Jadi Sini. Sudah dapat 4? Oke, sekali lagi. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, kelingkan matamu. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, dan 5 orang. kita tetap di sini. Ayo 5 orang. Siapa yang belum dapat maju ke sini? Sudah 5 ya. Sudah 5 ya. 5 orang. Sudah semua? 1, 2. Oke, sekali lagi membaur lagi karena sama teman-temannya. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri. Mana suaranya? Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar 10 orang. Tanganmu. Ayo, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Enggak boleh di tempatnya masing-masing. Boleh beranjak 10 di 10. Terserah 10. Ayo, Kakak Pamong boleh membantu. ini udah Para orang tua juga boleh. 10. Ayo Kak Nanda boleh dihitung 10 orang Kak. 10. Apakah sudah? Satu ya. Oke, sudah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, kelingkan matamu. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Putar kanan, putar kiri, putar-putarlah. Duduk. Oke. Silakan duduk. Kita akan mini game sebentar. Shalom. Waduh. Yeay. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Wah, Bagus. wah, ada berapa ribu ini Kak? 200.000. 200.000, puji Tuhan. Jadi ini Kak Rani punya permainan namanya, yang dijelaskan Kak Dia, namanya Find Me. Di sini, Find Me ini kita nyari barang sesuai dengan di ayat Alkitab. Boleh pakai Alkitab secara fisik atau Alkitab di HP. Oke, jadi contohnya, coba buka Kejadian 28 ayat 11. Ayo, yang bawa Alkitab dibuka dulu. Yang balita orang tuanya boleh membantu ya. Orang tuanya diajak atau yang ikut kakak-kakaknya. Kejadian 28 ayat 11. Kejadian kitab Kejadian di pertama. mana? Perjanjian lama. Akhirnya kita melihat orang tua. Wah, bersemangat sekali. Sarang beo, sarangeo. Ayo, Kejadian 28 ayat 11. Sudah ketemu? Sudah belum? Di situ ada barang apa? Rani juga mau buka. Nah, berarti tugas kalian adalah mencari batu. Itu. Nah, Ya. karena di depan banyak, nanti waktunya 10 detik ya. 10 detik mencari dari yang kalian temukan sudah di HP. Misal kayak tadi udah ketemu batu, jadi langsung cepet-cepetan cari batu terus balik ke sini. Tapi hati-hati ya, jangan Ya. nyenggol lampu. Kecepatan ya Kak, 10 detik. Iya, kecepatan Oh dong ya Kakak. udah, berarti berapa? Tolong. 20 detik. Iya, 20 detik aja. 20 Kasihan ini detik mereka ya. ini nanti. Satu. Barangnya satu aja. Satu saja. Jangan banyak, satu. Oke? Oke. Sudah Berdiri siap? dulu nggak apa-apa nih. Mau nyanyi dulu dah. Nyanyi dulu yuk. Kita pujikan. Kita nyanyi dulu. Sebelum games kita pemanasan dulu, kita pujikan Yesus pokok. Ayo.
bangkit berdiri. Belum masuk. Yesus kau dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Ikutin gerakannya Kak Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jangan baper loh ya sama lagu ini. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, silakan duduk. Dengarkan instruksinya Kakak Rani. Siap-siap. Dengarkan baik-baik. Keluarkan Alkitabnya. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-37. Setelah Keluaran. Imamat 25 ayat 37. Yang sudah ketemu langsung keluarkan barangnya. Langsung keluarkan barangnya. Oke. Oke. Feli apa Sally tuh? Feli ya? Oh, Valen, sorry. Nugi. Oke, Nugi. Gracia. Nicole. Panji, Kak Cinda, Dito, Esther, Enggak mau Sarang Beo, Kak Ripka. Semua Oke. pintar. Wah, ada Oke, poin, tepuk Mbak. tangannya dulu Wah. dong. Lanjut lagi ya. Lanjut. Keluaran. Iya bener ya? Keluaran 28 Keluaran 28 ayat yang ke-42. Yang sudah nemu langsung tunjuk ya. Tunjuk. Keluaran 28 ayat 42. Oke, tunjuk. Sip. Bagus. Nathan pinter, Nicole pinter. Bagus. Mbak Cida sudah. Bagus. Wah, remaja sudah oke. Pinter. Sip. Oke. Ini peran orang tua. Gue seneng loh. Orang tuanya terlibat, Kak. Orang tuanya terlibat. Bagus. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, siap. Ini kita cepat-cepatan Siapa cepat dia dapat barang ini, oke? karena ini limited Edition. terbatas ya. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Siapa yang dapat langsung cari. Cari barangnya Cari. ada di daerah Awas, gereja. awas, Hati-hati ya. awas, hati-hati. Hati-hati. Awas, hati-hati. Ayo.
nggak dapat karena terbatas ya. Pintar, bagus Oke. Kakak Bram. Sudah kembali semua? Oke, yang sudah dapat dibawa, Dibawa. disimpan. Kita akan pujikan satu lagu. Kita pujikan lagu setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri. Berdiri yuk. Telurnya dimasukkan dalam tas. Disimpan dulu Dititipkan telurnya. ke orang tua atau ke kakak. Ayo disimpan dulu telurnya. Ayo. Ayo main. Oke, kita main ya habis ini ya. Kak Dia izin lepas masker ya kakak-kakak. Biar enak kalau ngomong. Oke, kita pujikan setinggi-tingginya langit terus nanti lanjut ke dia harus makin bertambah. Lanjut. Bangkit berdiri semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. ayo Jen, sedalam-dalamnya, Dalam-dalam lautan. lebih dalam Lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya, lebih tinggi harus Jen. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, kalau perlu jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Bagus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat mana suaranya ini? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita duduk. Kita akan kumpulkan persembahan. Mungkin Kakak Pamong bisa membantu untuk mengedarkan kantong. Ayo dipersiapkan terlebih dahulu persembahannya. Oke, kita akan pujikan. Sudah siap? Kantongnya sampean. Sudah siap uang persembahannya? Kita akan pujikan sungguh ku bangga. Bapak. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita pujikan sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga
kita akan masuk dalam firman, masuk dalam kelas. Yang remaja di sini, tetap di sini. Madya, Pratama, Balita masuk di dalam. Tapi sebelum itu kita pujikan satu lagu lagi. Dengar dia panggil nama saya. Nanti ada kata-kata saya itu sebut nama kalian sendiri, ya. Nanti namamu tetap disebutkan namamu. Jadi dengar dia panggil nama dia, gitu ya. Dengar dia panggil namamu, gitu. Oke? Siap ya? Ingat namanya sendiri-sendiri kan ya? Ingat ya. Nanti dipanggil, dengar dia panggil nama dia loh kan, Mbak dia terus nanti yang dipanggil ya. Oke? Siap ya? Oke. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Kurang keras. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama dia. Ayo. Dengar dia panggil nama saya diganti nama kalian sendiri-sendiri. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Siapkan Alkitabnya. Siapkan alat tulisnya. Kalau ada bawa minum juga dibawa bisa. Yuk, yang Balita, Pratama, Madya silahkan ke dalam. Nanti bersama dengan kakak-kakak yang kece badai. Yang remaja stay on di sini. Iya, ayo kumpul jadi satu dong. Kok ini pada semburat semua? Ayo sini. Nggak usah malu-malu kucing ah. Malu-malu tapi mau. Shalom. Oh, ya. Gimana kabarnya? Hah? Puji Tuhan. Yang sebelah sini cewek-cewek? Oh, puji Tuhan juga. Semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran Tuhan. Kiranya berikan hikmat kebijaksanaan ilahi sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus untuk menerjemahkan dalam bahasa sederhana buat kami, sehingga kami mampu mengerti dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Kak Cinda yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah hikmat ilahi boleh ada dan biarlah apa yang disampaikan semua berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan baca bersama-sama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Cuman
1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat kita baca bersama-sama ya, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kataku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Tadi makanya Kak Cinda suruh agak ke sini supaya bisa lihat. Bisa lihat nggak yang di sebelah sana? Bisa ya? Tahu nggak ini siapa ya yang berperan di dalamnya? Tokoh siapa? Reza Rahardian. Semuanya ya yang berperan itu ya. Hebat ya. Satu orang dia bisa memerankan 3 karakter. Ada yang tahu ini film apa? Habibie dan Ainun. Nah, ini berperan sebagai Habibie. Kalau yang ini? Ya, Stupid Boss. Ya. Nah, ini jadi bosman-nya ya. Sedangkan yang ini, ya toko barang mantan. Nah, dia sebagai Tristan. Hebat ya. Jadi satu orang dia bisa memerankan 3 karakter yang berbeda dalam 3 film. Tapi ini berbeda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah ini dia mempunyai 3 peran juga. Tetapi itu merupakan satu kesatuan. Dan itu bukan hanya pada saat dia memainkan film itu, seperti artis ini, aktor ini, dia memerankan peran itu, sudah itu selesai. Tetapi Tuhan Allah, dia mempunyai 3 peran yang itu sampai selama-lamanya. Siapa yang tahu perannya apa aja? 3 peran yang biasanya orang Kristen sebut Tritunggal. Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mempunyai 3 peran, tetapi ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan peran ini sampai selama-lamanya. Sekarang siapa yang tahu perannya Bapa ini apa? Tadi Bapa punya 3 peran. Tuhan Allah punya 3 peran, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa berperan sebagai apa? Pencipta. Iya. Bapa sebagai pencipta seluruh dunia, alam dunia ini, termasuk menciptakan kita sebagai manusia. Sedangkan kalau anak perannya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Anak dalam diri siapa? Anak siapa sih? Dalam diri Yesus Kristus perannya sebagai apa? Juru selamat. Ya, betul Mas Nathan. Ya, perannya sebagai juru selamat. Ia rela melakukan ya segalanya demi menyelamatkan dunia ini. Dia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan seluruh manusia. Ini merupakan perwujudan dari kasih yang sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Peran yang ketiga adalah Roh Kudus. Ayo, apa perannya Roh Kudus ya dalam kehidupan kita? Ya, memelihara dan menjaga setiap manusia dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ya, agar manusia bisa hidup dalam kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus ini tugasnya memelihara dan menjaga kita, setiap manusia. Jadi nggak perlu takut, dimanapun, kapanpun,
kondisi apapun, Roh Kudus selalu mendampingi kita. Sekarang kita kembali ke bacaan yang kita baca tadi dari Matius 28. Siapa sih tokoh dalam bacaan tersebut? Tokohnya siapa saja? Murid-murid Yesus dan 11 murid Yesus dan siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya. Apa perintah Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ada lagi? Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Perintah untuk murid-muridnya adalah di ayat yang ke-19 sampai 20. Yaitu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang luar biasa adalah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tadi yang pertama Kak Cinda bilang bahwa Tuhan Allah mempunyai peran itu sampai selama-lamanya. Perintah yang disampaikan Tuhan Yesus itu biasanya kita sebut sebagai apa? Tugas panggilan buat kita semua untuk kita bisa melakukan bersama-sama. Peran Allah yang besar dalam kehidupan manusia ini rekan-rekan remaja. Nah, dengan teladan Yesus, ya, Kristus dalam mewartakan kabar sukacita bagi dunia, ya, mengenai kasih Allah akan sangat disayangkan jikalau kita ini tidak mampu meneladaninya. Bagaimana cara meneladaninya? Silakan membaca Alkitab dan mempelajarinya. Di sana banyak petunjuknya. Ya, makanya kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana kehendak Allah, bagaimana perintahnya, bagaimana larangannya. Ini Kak Cinda ada suatu ilustrasi telur asin. Siapa yang bisa membantu Kak Cinda mengupas telur asin ini ya? Ya, ini telur asin. Ya, ini telur bebek. Ya. Kalau ini namanya tadi rekan-rekan bilang telur, ya. Nah, coba kalau kita kupas. Sekarang Mbak Jesselyn, coba minta tolong Mbak. Ini adalah apa? Kulit telur. Apakah ini bisa dikatakan telur? Bisa dikatakan telur? Tidak. Ini adalah kulit telur. Ya. Sekarang kita buka yang bagian putihnya ya Mbak Jesselyn. Kalau ini namanya apa? Kalau ini namanya apa? Putih telur. Apakah ini bisa dikatakan telur? Ini sudah bisa dikatakan telur enggak? Ini dikatakan putih telur. Ini belum bisa dikatakan telur karena dia bukan bagian yang lengkap. Kalau ini, ini namanya apa? Kuning telur. Apakah ini bisa dikatakan telur? Tidak bisa, tidak bisa. Yang bisa dikatakan telur itu adalah seperti apa? Yang dikatakan telur ini. Di dalamnya tadi ada apa? Ada kuning telur, ada putih telur, ada kulit telur atau cangkang telur. Itu baru bisa dikatakan telur. Itu adalah satuan. Terima kasih Mbak Jesselyn. Jadi tadi masing-masing mempunyai peran, ya, mempunyai perannya masing-masing. Jadi cangkang ada perannya sendiri, kemudian putih telur ada perannya sendiri, dan juga kuning telur ada perannya sendiri. Tetapi mereka mempunyai fungsi berbeda-beda dan baru bisa dikatakan kalau itu menjadi satu kesatuan. Ya. Kita akan masuk dalam aktivitas. Ini bisa dibagi dua enggak ya? Bisa ya, cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya. Nah ini Kak Cinda ada kertas, satu kelompok satu. Berarti ini kelompok cowok dan kelompok cewek ya. Ya. Silakan didiskusikan. Ya. Nanti Kak Cinda kasih waktu, silakan didiskusikan. Yang pertama adalah, apakah wujud nyata peran Bapa? Apakah wujud nyata peran Bapa? Yang kedua, apakah wujud nyata peran anak? 3, apakah wujud nyata peran Roh Kudus? Yang keempat, ya, berikan contoh peran ketiganya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam pribadi remaja, keluarga, gereja, dan persekutuan. Kak Cinda kasih waktu 5 menit cukup?
Cukup ya? Oke, silakan berdiskusi. Nanti bisa disampaikan. Oke, waktunya sudah habis. Ya, silakan dari cowok, Mas Nathan atau cewek dulu ya, oke. Maju bertiga, silakan untuk menjelaskan. Sesederhana mungkin, tidak apa-apa. Peran Bapa, Sang Pencipta alam semesta, peran Putra, Juru Selamat kita semua, peran Roh Kudus menjaga dan memelihara kita semua. Dalam remaja, peran Bapa menciptakan kita dengan keadaan yang sehat dan dapat menghirup udara yang segar. Peran Putranya beroleh keselamatan dan peran Roh Kudus menuntun kita dalam jalan kebenaran. Dalam keluarga, peran Bapa untuk kita memberikan keluarga yang puji Tuhan lengkap dan sehat. Peran Putra beroleh keselamatan dan peran Roh Kudus menjaga keluarga kita agar tetap utuh. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan. Sekarang untuk cowok. Wujud nyata peran Bapa peran Bapa itu pencipta kehidupan dan alam semesta. Peran anak atau putra pemberi keselamatan secara jasmani maupun rohani. Peran Roh Kudus adalah penyertaan dan pembimbing dalam kehidupan sehari-hari. Peran Bapa dalam remaja yaitu pemberi nafas kehidupan untuk melakukan aktivitas. Peran Putra dalam remaja yaitu pemberi keselamatan. Peran Roh Kudus dalam remaja yaitu penyertaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Peran Bapa dalam keluarga yaitu menciptakan keluarga yang puji Tuhan utuh juga. Peran anak yaitu memberi keselamatan kepada seluruh anggota keluarga. Peran Roh Kudus yaitu memberi penyertaan dalam melakukan diskusi atau apapun itu. Peran Bapa dalam gereja yaitu pencipta kehidupan dan alam semesta. Peran Putra itu memberi keselamatan pada seluruh jemaat. Peran Roh Kudus yaitu dalam penyertaan dalam melakukan kehidupan sehari-hari dimanapun itu pun. Dalam persekutuan ya sama kayak di gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, rekan-rekan remaja, selamat menghidupi Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk menjadi teladan ya dalam melakukan tugas panggilan kita, yaitu mengkabarkan kabar sukacita tentang kasih Allah kepada seluruh dunia sehingga seluruh dunia boleh merasakan cinta kasih Allah dan mereka boleh mengenal Allah dan boleh datang kepada Allah, percaya penuh akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menghidupi Allah Tritunggal dalam kehidupan kami sehingga dalam setiap aktivitas kami, dalam seluruh kehidupan kami boleh merasakan penyertaan, boleh merasakan cinta kasih Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya. Kita akan berdoa syafaat. Nanti kita akan doa berkat dipimpin oleh Mbak Trilu. Kita berdoa syafaat dulu, nanti saya Mbak Cinda yang mimpin, kemudian nanti doa berkat. Iya. Iya, mari kita bersatu hati, kita pujikan tanganku ada 5. Salah ya, berapa tangannya? 2, berarti nggak ngantuk semua. Oke, ya kita pujikan 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mencintai kami begitu luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan
dalam membimbing kami. Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan berikan kesehatan sehingga boleh membimbing kami sampai kami dewasa nanti. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, beri kepandaian, kecerdasan, kerajinan dalam kami belajar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang mempunyai nilai-nilai yang terbaik, dan bila nilai itu boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh hadir, boleh memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga teman-teman kami boleh berkumpul bersama kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat, agar kami boleh bertemu dengan kedua orang tua kami, bertemu dengan saudara-saudara kami, dan kami boleh bersuka cita bersama mereka. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anaknya dari balita, pratama, madya, dan remaja. Pada saat ini kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kepintaran. Kiranya Tuhan juga memberi berkat dalam pertumbuhan, menjadi pertumbuhan yang sempurna. Dari hari ini sampai nanti menjadi dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa sampai selama-lamanya. Amin.